wabarakatuh. Dari Jalan Adi Pangeran Veterani, tepatnya di Cafe Flash Ghost, kita hari ini melakukan dialog ya, dialog pemilu yang tentu saja kita akan selenggarakan bersama pada tanggal 14 Februari nanti. Baik, Bapak, Ibu, dan juga para pendengar yang saat ini kita bersiaran di 4 radio, stasiun radio ada 4 yang saat ini monitor kami ada RRI Pro 2 Makassar, Venus FM, Gamasi FM, dan juga Ras FM. 4 radio ini juga menyiarkan secara langsung dan juga kita menyiarkan langsung melalui channel YouTube dari Ras FM Makassar dan juga channel YouTube dari KPU Makassar, KPU Sulawesi Selatan. Baik, pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu terkait dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah, sedang, dan akan berlangsung. Yang sudah seperti apa, yang sedang seperti apa, dan akan berlangsung seperti apa. Dua narasumber saya pun juga saat ini setelah hadir, ya kita agak sedikit melambat tapi belum tentu melambat akhirnya. Ya, pada kesempatan hari ini ada Pak Hasrudin Husain selaku Komisioner KPU Sulawesi Selatan dari Divisi Sosial dan Pendidikan Pemilih atau Sosdiklik dan juga ada Bapak Dr. Hasrullah selaku pengamat politik akademisi Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Bapak-bapak, mungkin bisa dipegang mic-nya. Izin Pak. Oke. Iya, Pak Hasrullah bagaimana Pak Dokter? Baik, ya Baik. saya agak gembira ini Ah, karena cuaca tidak hujan di luar gitu. iya, kalau cuaca hujan Pak, apakah mendukung dengan pemilu? Eh, ya tergantung Tergantung cuaca cuaca juga. politik juga yang Wah, menentukan soalnya. betul. Ya, baik. Sebelum saya masuk ke dua narasumber, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali itu menjadi salah satu momen yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, terkhusus masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan kita akan menentukan siapa pemilih kita, ya, asal kita tidak salah pilih. Jadi betul-betul kita memilih karena kita punya hak untuk memilih dan masyarakat juga harus betul-betul tepat. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa proses tahapan sudah berlangsung. Mulai dari pengambilan sumpah bagi para komisioner dan saat ini juga masuk dalam tahapan apa ya lipatan surat suara ya dan yang lain-lainnya ataupun sortir surat suara itu sudah berlangsung. Nah, kita akan membahas terkait dengan tahapan yang sedang berlangsung. Saya terlebih dahulu kepada pihak KPU. Silakan Pak Huset. Ya, betul. Ya, mhm, pemilu. Hmm, ya, mhm, ya, ya, galau. Ya, pemilih. Mhm, betul. Mhm, ya, pemilih memula ya. Hmm, hmm, ya, mhm, ya, ya, ya,
Pas bola, iya, betul. Iya, iya. Hmm, ya banyak ya. Iya, iya. Hmm. Oh iya, partai politik dan kemudian hari ini sudah masuk kegiatan apa namanya persiapan pemungutan dan penghitungan suara, ya, termasuk logistik, ya. Bagaimana peran KPU? KPU selalu siap dengan proses, ya. Alhamdulillah hari ini untuk logistik hampir rampung semua. Kita sudah siap-siap distribusi logistik ke apa namanya ke wilayah-wilayah TPS yang sudah ditentukan sebelumnya. Teman-teman KPU Kota 24 kabupaten kota sudah menyampaikan kesiapan mereka. Sedikit ada kendala dalam proses pemenuhan, sekira sama juga di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019, 2015 ada proses pemenuhan logistik yang sementara dalam proses perampungan 100%. Tetapi kami ingin menyampaikan kepada pemirsa radio yang hari ini mendengarkan atau join bahwa KPU Sulsel pada prinsipnya semua proses-proses berjalan dengan baik. Ya, eh, satu hal yang membuat tidak baik kalau masyarakatnya tidak siap ke TPS itu intinya. Ya, eh, untuk proses tungsura sendiri ya seperti biasa bahwa kami sudah melakukan rangkaian kegiatan bimbingan teknis ya secara bertingkat baik di tingkat kabupaten kota, tingkat penyelenggara PPK ya di kecamatan, kemudian di TPS ya itu kira betul-betul kita sudah maksimal dan baik. Kita berharap bahwa fungsi-fungsi kontrol dari masyarakat menjadi bagian dari proses-proses penguatan kegiatan demokrasi di Sulsel. Itu harapan kita bahwa KPU ini tidak bisa bergerak sendiri. Teman-teman media sama yang kita lakukan hari ini itu menjadi dari fungsi-fungsi penguatan sebenarnya ya eh, bentuk partisipan masyarakat menjadi fungsi kontrol, menjadi agen dari proses-proses, sekira menjadi penting menjadi bagian dari proses-proses bagaimana kita menyongsong 14 Februari ke depan. Sekira itu menjadi informasi mantik. Ya, Dengan Asrullah, ya. sino saya beliau guru saya beliau guru saya. Cuma garis Sekira tangan guru yang kita. berbeda gitu. Komisioner. Ya, ya. Baik, terima kasih pendengar radio dimanapun berada. Teman-teman yang ada di studio, kemudian ada Pak Asrudin, kemudian teman-teman dari KPU. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas undangannya untuk sharing bagaimana supaya pemilu damai, bermartabat, punya kualitas yang bagus sehingga saya mengutip Pak Asrudin tadi mengatakan satu elemen yang sangat kita butuhkan dan dia sudah ungkapkan tadi yaitu tentang perlunya kontrol. Jadi secara terbuka sebagai seorang komisioner itu yang harus dia sampaikan terlebih dahulu dan saya menganggap komitmen ini ada kemudian tinggal ditingkatkan. Nah, biasanya kalau orang bilang Sulawesi Selatan ya itu selalu dalam keadaan panas dingin. Ya, agak berbeda. Dia bilang kalau mau lihat luar Jawa, lihat Sulawesi Selatan. Kalau ya selalu berkiblat ke kita. Jadi kalau Sulawesi Selatan tanda kutip ya lagi panas atau sampai eh, tingkat politik panas sampai menimbulkan sesuatu, itu bisa saja. Tapi saya ingin bernostalgia 5 tahun lalu Pak Asrudin waktu pemilihan gubernur ya.
kalau tidak salah Pak Kapoldanya dulu itu Pak Umar Septono. Dia sudah siap barakuda, kemudian pasukan. Waktu itu mau debat ya, bahwa Sulawesi Selatan dalam keadaan merah. Ternyata setelah KPU-nya bisa menangani dengan baik, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Biasa saja. Ini stigma yang harus kita hilangkan sehingga dan syukur alhamdulillah dari 24 kabupaten belum ada yang berarti. Artinya memang berlangsung sebagaimana biasanya. Tapi ini bisa kita pahami karena peran media sosial ya sangat apa ya mendapatkan sesuatu melalui media sosial. Dengan social engagement itu orang bisa tahu lebih dulu beritanya media sosial daripada media online biasa seperti itu. Nah, saya melihat apa yang dilakukan teman-teman di KPU Sulsel masih dalam keadaan minus berapa ini Pak Asrudi? Sekarang tanggal 6, 7 hari ya. Minus 7 hari. Ini luar biasa ini kalau saya. Saya berharap berkali-kali saya ditanya tentang bagaimana situasi. Saya bilang Sulsel itu jadi epicentrum. Epicentrum itu artinya kalau di sini dingin berarti nggak ada masalah gitu. Kalau di sini panas berarti ini. Tapi itu semua tergantung dari pengelola pemilu. Kerjasama ya itu yang harus kita lakukan. Kolaborasi dengan pihak keamanan ya tentang Polda, Pangdam, kemudian yang dengan pemerintah provinsi. Tapi tidak kalah pentingnya adalah para jurnalis juga harus diajak berdialog supaya dia tahu jangan sampai ada informasi umpamanya tentang surat suara belum sampai. Nah, ini harus ada keterangan cepat disampaikan kepada masyarakat apakah di mana, apa kendalanya. Karena kalau tidak dari segi informasi bisa bias. Wah, ternyata ada yang membonceng padahal tidak seperti itu. Jadi peranan Humas KPU tetap harus tinggi Pak Asrudin menyampaikan kepada masyarakat apa masalahnya, kemudian apa solusinya, dan saya kira ini harus kita jaga Selatan ini. Saya berharap eh, Pilpres sampai pemilihan gubernur dan DPR, DPD, Sulsel harus menjadi contoh. Dan saya menganggap apa yang kita lakukan dengan dialog semacam ini kan salah satu saluran komunikasi politik, sehingga masyarakat tahu apa sih yang dikerjakan sekarang Pak Asrudin. Ya, sudah tahapnya sudah sampai di mana? Ya, apakah semua daftar pemilih sudah oke semua? Kemudian jangan sampai terjadi yang lalu-lalu, maaf Pak Asrudin, ada apa? Apa namanya? Pemilik suara pindah ke kabupaten. Ini juga makanya kerjasama dengan Bawaslu tetap harus kita dijalankan gitu. Saya berdoa ya, karena kalau ada sesuatu yang tidak bagus, bukan saja paling dibilang Pak Asrullah, kau punya daerah kenapa itu? Nah, ini yang kita harus hilangkan. Nah, sehingga saya menganggap makanya dialog seperti ini perlu rutin, makin hari makin ini minimal supaya satu yang saya takutkan, ya media sosial ini kan gampang, ya bisa menghasut, bisa bahkan apalagi sifatnya hoax gitu. Bilang itu Pak Asrudin itu gak ada di kantor itu kira-kira itu kalau dikelinding itu sudah bisa maknai interpretasi yang beda. Jadi saya menganggap bahwa apa yang dilakukan pada hari ini tidak hanya dalam bentuk diskusi di radio, mungkin juga turun ke kabupaten, mengajak kita semua sehingga saya tahu ada beberapa daerah-daerah yang agak belum terjangkau ya, dan itu harus mendapat perhatian gitu. Saya kira itu pandangan saya sampai pagi ini. Dengan cuaca di Makassar terus seperti ini, semoga suhu politik juga tidak naik gitu. Ya, 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 ya. Angka pemilih pemula dengan jadi susun kan ada persen ya. Itu sebagai penegasan. Jadi memang dibutuhkan training baik dalam proses yang desain mengajak pengguna TPS itu biasa saja ya upaya-upaya yang terjadi oleh penyelenggara bagaimana
teman-teman penyelenggara, pelibatan, itu sudah dilakukan. Nah, tahun 2024 ini terkait mengenai arah kebijakan sosialisasi KPU se-Indonesia, memang dari pimpinan kami dari KPU memang mendesain satu bentuk-bentuk pendekatan dengan menyembuhkan semula ya pendekatan yang memang bisa tepat utamanya kepada pemilih pemula. Tentang pemilih dulu kan dari dulu kan tantangannya mereka tidak mau datang ke TPS, itu kan tantangannya sebenarnya. Tapi sebenarnya yang terjadi tahun 2019 dengan tahun 2024 ini bukan karena mereka tidak mau datang ya. Ada dua hal yang menurut kami menjadi penting tersampaikan ke seluruh masyarakat bahwa pemilih pemula itu bukan mereka tidak mau datang ke TPS. Tapi yang pertama memang penyelenggara dalam ini penyelenggara memang harus cukup informasi bagaimana bisa memberikan spirit kepada pemilih pemula mengapa mereka penting datang ke TPS. Itu yang dimaksud dengan pemaknaan pemaknaan pengawalan demokrasi secara substansial. Mereka harus paham bahwa pemilih itu bukan tentang 14 Februari saja, tapi menentukan nasibnya mereka 5 tahun ke depan. Kebijakan seperti apa pemerintah, seperti apa presiden terpilih, seperti apa DPD terpilih, DPRD provinsi dan KPU terpilih, itu menentukan mereka arah kebijakan. Tentang hari ini harga gadget misalnya harga 1 juta dan kemudian 5 tahun ke terus Februari bahwa pemilihan bukan hanya tentang KPU politik yang arah apa yang dilakukan Indonesia dan berlaku ya ketika lupa kami belum tahu kegiatan aktivitas itu dalam kami yang masuk ke penyesuaian. Lagi mereka memanggil KPU, memanggil mereka ke satu ya, tapi KPU itu membesar pola komunitas. Tapi bentuk polanya. Kita berharap bahwa kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang tersinergi dengan baik di tingkat KPU provinsi maupun di KPU kota. Tujuannya untuk seperti apa kira-kira? Kita berharap bahwa muatan dari KP Demokrasi ini dibentuk
pemula dan pemimpin menjadi penggerak demokrasi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengisi yang selama ini ruang-ruang kosong. Jadi pola pendekatan, pola kegiatan itu harus diubah. Tidak lagi kalau mau mendekati sekian 50% ada di Sulawesi Selatan, sana itu ada yang tadi jadi dan mendekati dengan program-program ini. Itu memang ada kapasitas dan ada apa ada roadshow yang mengumpulkan orang-orang muda. Karena saya yakin kalau ini negara di sport bisa kosong. Ya, saya melihat 50% yang ada 55% negara lebih baik itu akan menjadi sebuah hal yang menaikkan tingkat partisipasi politik masyarakat kita. Nah, kelompok-kelompok milenial dan generasi Z ini butuh. Nah, salah satu cara juga dilakukan, mungkin kita harus membuat konten Pak Asrudin yang sifatnya bisa memanggil, memacu anak-anak muda, generasi 2 generasi ini untuk ikut berpartisipasi. Kalau Anda tidak datang, bukan KPU yang salah, bukan pemilih yang terpilih nanti presiden atau gubernur yang salah, adalah diri kita. Sebenarnya esensi demokrasi itu kan ada di rakyat, ada di generasi itu. Nah ini penyuluhan-penyuluhan itu tidak lagi seperti dulu pakai selebaran. Ini cukup kita membuat program Pak Asrudin, mudah-mudahan sudah jalan di daerah lain juga, kalian sudah mulai ada membuat konten-konten kreatornya, konten-konten tentang mengajar. Ya kalau dulu kan harus melalui surat kabar, melalui radio, ini udah beda. Jadi ini handphone ini saya selalu menganggap bahwa handphone ini adalah pusat informasi dan juga informasi ada semua yang kita dapat di sini. Mulai dari yang baik sampai yang negatif. Ya, jadi saya berharap KPU Sulawesi Selatan sudah waktunya barangkali juga seperti banyaklah orang anak-anak muda konten ini sehingga bagaimana dengan membuat konten kreator ini hasilnya akan mengajar itu. Siapa lagi kalau bukan? Kalau perlu yang kita katakan bahwa yang menentukan presiden ke depan itu bukan orang tua, tapi kedua generasi ini. Nah, makanya kalau Anda mau mengetahui mana yang harus dipilih, bayangkan kalau sekarang ini, kita sekarang di negara, kemudian bisa diprogramkan dan bisa jadi sebuah metode-metode kampanye yang sangat canggih yang sekarang. Itu yang saya bilang tadi, social engagement itu. Jadi selalu saya bilang di mana-mana ceramah saya, ada 2 T yang mempengaruhi kita. Ya, apakah orang tua, ada tua. T besar itu adalah Tuhan, T kecil itu adalah handphone. Ya, semua data-data siapa anggota KPU Sulsel yang rajin. Ada semua di sini. Siapa stafnya yang rajin. Semua ada di sini gitu. Oh ini orang yang berwibawa, ada semua. Kemudian yang lebih penting lagi, kalau ini digunakan, biayanya tidak terlalu mahal. Tinggal bagaimana teman-teman yang ada di KPU apakah dengan menggunakan lokal konten juga bisa. Karena saya mau juga memberitahu, terbesar itu adalah anak-anak muda yang ada di pedesaan. Itu juga harus disentuh. Mungkin dengan bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Bugis, sehingga dia tahu. Jadi kalau dulu kan kalau kita mau ngajak menempel stiker di rumah. Sekarang tidak, cukup di handphone ini. Makanya dimanapun saya selalu bicara kalau mau melakukan sosialisasi, ini yang paling ampuh itu. Jadi kalau bicara strategi, saya menyarankan KPU Sulsel seperti itu. Ya. Ya, tentang pemilih muda, tadi sudah sampai. Sadar pada calon pemilih ya, masuk ke ataukah yang saya sempat ini dari ternyata mereka memang bahkan biaya lingkas apa ini ya dari sejak pemilu seperti kan selalu memang ada
Ada juga orang nasional, ada juga anggota, ada di sekarang sampai dan bukan sebenarnya apa yang masalah di masa ya teman-teman mama tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi tahu betul mana masalah ya karena kenapa maka sedang susah ini satu wilayah apa namanya wilayah fokus kan sampai di dalam kegembirakan sekaitan dengan ternyata karena Makassar ini kalau kita lihat Lasbar memang cukup besar wilayah apa namanya apalagi tentang pemilih pemula ya ini banyak di 14 penjual di apakah ini ada ternyata dari beberapa diskusi di ruang ini maka KPU ini melalui instrumen hukumnya sudah memfasilitasi bahwa walaupun berada di Luting, berada di Luwuk, itu bisa harap bahwa dengan simpul-simpul tahu tanggal kita berharap bahwa memang seluruh mahasiswa yang sudah terdaftar itu bisa hak apa namanya melalui pemilih atau dari itu kan banyak ini jadi bukan saya jelaskan bahwa pemilih pemula itu bukan lagi seperti tentang mereka tidak boleh seperti itu tidak setelah tahu mereka bahwa ternyata yang dari mereka bisa dapat pemilih ya sampai menginstruksikan Pak saya kalau datang ke kampung ke Loking ada mobil misalnya yang 300.000 sudah di warung 2 kali maka makan minyak ya itu harus habis saya ambil 300.000 ya minum teh kopi kalau saya datang ke sini ya tidak tahu kenapa orang tua saya tidak mampu nah 300.000 lengkap hanya datang ke PP tentang hanya datang ke PP sehingga ya kami mencoba memberikan penyedaran pada ya lagi air dan PP ya teman-teman media analis ya kampanye ya kami masuk ke wilayah-wilayah perguruan tinggi ya kami masuk ke sekolah-sekolah SMA yang sudah potensi menjadi pemilih tahun depan selesai saya itu tentang 14 Februari ayat PPS akan tetapi memang ada hal secara administrasi yang penting kita bangun yang penting kami informasikan kepada seluruh masyarakat terutama ke pemilih pemula bahwa walau dimanapun mereka berada mereka bisa datang ke TPS ada fasilitasinya dalam bentuk DPDP ini masih belum terlambat masih ada 1 hari lagi tentang mahasiswa yang harus datang tidak perlu pulang kampung akan tetapi bisa membeli ke TPS terdekat di wilayah yang saya bertempat tinggal di pos-posan di mana seperti itu ya sebenarnya begini kan desain konsultasi itu kan sebenarnya saya katakan bahwa itu secara otomatis secara apa namanya secara cepat kita sampaikan dengan baik kepada masyarakat kami memanfaatkan media sosial ya memanfaatkan pertemuan muka jadi metode kampanye yang dilakukan oleh saya semuanya diadopsi itu ya rapat mungkin dalam bentuk pertemuan yang melibatkan contoh dilakukan di beberapa TV baik di Nas kemudian di UI kemarin kampanye dalam kegiatan tatap muka ada juga tatap muka door to door program pertemuan selamat datang Pak Ketua ya terus dilakukan jadi desainnya
selalu terukur di setelah 14 Februari, ya. Kami tidak pernah memberikan jelas bahwa apa yang kami lakukan memang sudah sudah memberikan keberhasilan. Tapi selalu di 14 Februari seperti apa tingkat partisipasi KPU? Tantangannya ada dua. Tadi tentang kultural, tentang klasik kultural, tentang alasan-alasan klasik bahwa uh, pemilih itu tidak boleh datang ke TPS karena memang tidak sadar. Itu yang pertama. Dan kami sudah melakukan serangkaian case-case penjelasan sosialisasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mencoba membuat satu framing baru, membuat satu aksi yang berbeda, bagaimana bisa menyentuh ya pemilih ini datang ke TPS. Terus yang kedua, secara administrasi, tantangan yang kedua, tantangan bahwa ternyata masih ada pemilih yang tidak paham, ya, masih ada pemilih tidak paham bahwa mereka bukan tentang mereka bukan tentang looting, bukan tentang apa yang terjauh ya, belum parah, ya, bukan tentang looting, bukan pembunuhan, tapi KTP-nya adalah basis KTP atas kependudukan tidak baru kita berada. Akan tetapi penting kami sampaikan bahwa kalau dia KTP-nya dilutin, tidak mungkin dapat surat suara 5 juga di Makassar, ya. Boleh jadi hanya satu yang misalnya hanya tentang DPD, hanya dua tentang presiden tentang DPD. Saya kira secara substansi ini bukan tentang berapa jumlah surat suara, akan tapi pemilih pemuda ini masyarakat memang sudah datang ke TPS karena memang sudah paham bahwa itu adalah haknya, ya. Jadi bukan tentang kewajiban. Seperti itu. Sekian tantangan kita ini. Tadi tentang seperti apa fungsi KPI sosial. Saya kira kampanye teman-teman media ini kita berharap ya teman-teman mengkampanyekan dengan baik. Apalah artinya 50 orang, 70 orang di KPI sosial ini. Apalah artinya 15 orang tenaga ASN di KPI kota di kali 24 dengan 6.600.582 pemilih, ya, dengan target misalnya 80%. Kalau tidak ada partisipasi dari teman-teman jurnalis, ya. Jadi bentuk partisipan sebagai desain ya demokrasi secara substansial itu. Jadi ada penekanannya demokrasi.
Karena saya tadi bahas tuh, jadi saya cek tidak memilih dari beberapa hari Pak, kan bahwa ini saya akan memilih dan apa yang akan saya pakai. Nanti kita akan lanjut Pak Usman, kita akan ngegas nanti di sesi kedua, kita akan ngegas ya ada, karena kita tahu sekarang ini KPU jadi sorotan ya, dan kita tahu juga bahwa pesta demokrasi ini pun banyak yang mengatakan ada demokrasi Pak, ada suara demokrasi dan mana juga perguruan tinggi itu juga sudah bersuara. Saya lihat juga Pak Asmula juga mengambil peran di situ. Nanti kita akan lanjut sesi kedua. Kita akan masuk di minggu depan ya dan tetaplah bersama dengan kami di sini.
Ya, baik, kita masih bersama di Dialog Pemilu dan masih membahas terkait dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Masih dua narasumber saya yang setia di sini, saya pun juga masih setia. Masih dua ada khas di sini. Ada Pak Hasrudin Hussein dan juga Pak Dr. Hasrullah. Nah, kita sedikit ngegas ini Pak di sesi kedua ini. Ya. Dan nanti juga ada floor dari teman-teman yang akan bertanya dari floor yang akan bertanya terkait dengan proses tahapan dan mungkin yang lain-lain akan mereka tanyakan. Ya. Ya, ini terkait dengan pemilu 2024 ini agak sedikit berbeda auranya. Auranya sedikit berbeda, Bukan Pak. sedikit, banyak. Banyak, oke. Dari 100% mungkin ada sekitar 70%, Pak ya. 30% aura dari mana? Oh iya, iya, Ya, iya. Pak Hasrullah sebagai pengamat politik ini melihat bahwa seperti apa sebenarnya aura politik di tahun 2024 ini? Gonjang-ganjing sejak awal sudah terjadi, Pak. Mulai dari MK sampai sekarang pun masih terjadi. Silakan Pak Hasrullah. Jadi saya 5 kali debat saya amati, Ya. bahkan beberapa komentar-komentar dari media nasional maupun saya mendapat sedikit gembira ya, Ya. bukan banyak gembira saya melihat debat kemarin. Debat yang kita lakukan kemarin dan kita tonton, memang tidak ada lagi menyerang yang sifatnya pribadi dan menyerang dalam bentuk apapun juga. Artinya kontestasi wacana itu jalan. Ya. Yang saya harus katakan, bukan saya pendukungnya salah satu paslon. Kali ini Pak Prabowo dengan mampu menekan kelemahan-kelemahan yang ditunjukkan itu bisa berhasil gitu. Itu artinya konflik itu bukan saja terjadi karena memang ada sebelumnya atau laten, tapi konflik elit itu di Jakarta bisa mempengaruhi kita di sini, di Makassar. Jadi saya kira debat terakhir sangat mengesankan semua orang di seluruh Indonesia. Lihat di medsos, itu artinya bahwa pemilu damai itu bisa tercipta di etape debat yang kelima. Ya, terakhir. Sehingga yang terakhir. Tapi itu bagus. Itu yang saya bilang, bahwa sebenarnya ini perebutan kekuasaan atau struggle of power itu elit. Ya. Ya, kalau Anda sudah selesai pemilu, mungkin KPU juga dilupakan setelah selesai gitu kan. Ya, jadi Dibuang jangan saja. sampai. Karena begini, makanya pendidikan demokrasi, pendidikan politik itu harus kita tanamkan. Jangan sampai gara-gara pilkada, pilpres, pemilu, kita punya hubungan. Enggak, biasa itu. Jadi anggap ini enjoy dalam menikmati pesta demokrasi. Betul. Jadi kalau ada, tapi juga harus ditahu dalam situasi seperti ini saja sudah pilpres ada pemilihan gubernur ya, pilkada. Itu juga akan begitu. Padahal kita lihat, coba lihat kita lihat aktor dulu sama-sama Pak Prabowo, Pak Muhaimin pindah ke. Jadi biasa ini. Jadi pesta politik ini anggap sebagai game politik yang harus disadar ke masyarakat gitu. Jadi fanatisme memang penting, tapi ketika kita berinteraksi, berwacana tentang demokrasi, kita harus juga saling menghormati. Ya mungkin saya dengan teman-teman berbeda. Banyak Pak Asrullah di mana pilih? Tidak ada yang tahu. Karena kita juga saling memilih mana yang. Nah, cuma yang harus diperhatikan barangkali, ya saya kira KPU kalau memang bekerja maksimal, ada laporan-laporan yang sifatnya ada pengaduan, apakah tentang kertas suara, kemudian saya tadi sudah berbincang dengan ketua beliau Pak Hasbullah, itu caranya membuktikan dengan data otentik. Tidak hanya dengan omongan, tapi umpamanya ada sesuatu data pemilih yang sebenarnya sekian, tapi yang didapatkan oleh KPU sekian, itu nggak bisa. Jadi secara pengetahuan, secara ilmu konten analisis itu meyakinkan gampang saja. Tidak hanya dalam bentuk pembicaraan, tapi buktikan dengan data-data yang akurat. Dan kalau data yang berbicara, siapapun juga bisa terselesaikan gitu. Satu selalu saya himbau di mana-mana, walaupun saya kadang-kadang kritis terhadap sikap perilaku para elit politik atau kita juga, satu yang selalu saya minta, Sulsel harus menjadi barometer ya di kawasan timur atau di luar Jawa. Ataukah juga karena kan kalau terjadi kerusuhan atau terjadi konflik, banyak kader kita, saya itu selalu berbicara tentang kontinuitas kita punya kaderisasi. Kalau kita mampu memimpin kita aman, terkendali, harmonis, ya dinamis, itu gampang bisa bersaing di tingkat nasional. Nah, jangan sampai jadi pemilu ini juga batu ujian kepada elit-elit politik kita. Nah, kemudian kalau pesan saya juga ketua, kemudian anggota KPU di Sulawesi Selatan yang sudah
dia sudah melaksanakan. Tinggal satu yang saya minta, bagaimana menyampaikan transparansi, kemudian apakah melalui media sosial dengan konten-konten sosial, tapi bukan itu hanya salah satu cara. Tapi jauh lebih penting juga adalah mendekati opinion leaders. Itu orang lupa. Itu orang lupa bahwa di masyarakat pedesaan itu orang masih taat siapa pemimpin pemuka pendapat. Nah, kalau KPU kabupaten, KPU kecamatan ikut mengamankan sampai ke tingkat desa, saya kira pemilu sulsel akan damai dan aman. Oh, Ya, begitu. ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke Pak Hasrullah, ya, saya ke Pak Hasbullah. Mungkin bisa ikut bergabung di sini, Pak Hasbullah. Tadi Sini, Ketua. saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ada data, by data, dan Sini. sudah siap perang ini katanya. Sini. Di- Sini. Ketua di sini, Ketua. Jangan ketua di sini, Pak. Sini. saya di sini, Pak. Jangan, Pak. Ini namanya saling menghormati ya, saling menghormati posisi beliau. Bukan hanya Hasbullah, tapi posisi dia yang terhormat sebagai ketua KPU Sulsel gitu. As it ke Pak. Baik. Tes satu. Sudah Masuk ya? Tes 1, 2, 3. Ini tidak ke speaker Pak, tapi langsung ke Iya. audiens radio. Ya, terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf datang terlambat karena ada kegiatan lain. Apa yang disampaikan narasumber sebelumnya benar, karena terkait dengan pemilu ini sebenarnya kita bisa melihat dia dalam perspektif yang sangat berbeda secara diametral. Kalau konstruksi kita dari awal melihat pemilu itu secara positif, selalu kita akan bangun optimisme pemilu secara politik. Tapi kalau konstruksi kita berangkat dari perspektif melihat pemilu dengan penuh kecurigaan, pasti kita akan menemukan data-data yang bisa mendukung kecurigaan itu. Karena kenapa? Yang namanya pesta hampir selalu tidak ada yang sempurna. Dan ketidaksempurnaan yang 1% yang diuliti terus itu akan menjadi momok bagi kita dan melihat pesta ini punya masalah. Padahal 99% sudah makanya ada dalam regulasi dari sisi penyelenggara ada DKPP. DKPP ini Dewan Kehormatan yang ada di penyelenggara pemilu. Setiap saat hari ini kita buat salah, besok kita dipecat. Dan sidangnya itu cepat dan terbuka secara online di publik. Ini cara bagaimana menjaga integritas teman-teman penyelenggara. Tidak, sekali lagi, dengan ketidaksempurnaan itu ada DKPP yang menyorot kita, ada Bawaslu, teman mitra kita terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu yang selalu mengingatkan kita. Dan ketika kami direkomendasi, tidak ada alasan untuk tidak segera melaksanakan amanah rekomendasi Bawaslu. Saluran kita banyak. Nah, sekali lagi terkait dengan kecurigaan kita umpama dengan hari-hari ini isu terkait dengan 20% kertas suara yang tidak tercoblos nanti kalau tingkat partisipasi jadi 80%. Mau dikemanakan itu? Untuk konteks Indonesia, sekalipun kita sering berdebat, kapan kita masuk ke era transformasi e-voting? Memilih dengan cara electronic voting. Di beberapa tempat untuk diskursus itu belum beranjak reasoningnya. Karena kenapa? Dianggap untuk konteks Indonesia dengan negara kepulauan sebaran yang begitu ini, partisipasi masyarakat dibutuhkan. Tingkat rekapitulasi sistem perhitungan dan rekapitulasi berjenjang di kita sekarang ini di TPS kita menghitung hasil suara, kemudian sekarang kita punya sistem Sirekap, itu kita foto, kemudian hasil fotonya itu keluar hasilnya, itu PDF-nya itu kita kirim langsung ke saksi partai. Di malam itu juga, kalau ada
proses rekapnya kemudian di kecamatan itu akan dihadiri oleh saksi partai dengan membawa dokumen yang sama. Gimana caranya? Kecurangan, ajari kami penyelenggara pemilu bagaimana caranya curang dengan sistem itu. Dengan kecurigaan yang dibangun luar biasa. Makanya yang namanya sistem rekapitulasi berjenjang yang ada di KPU hari ini, itu adalah cara terbaik yang ada hari ini di kita. Belum bisa digeser ke sistem e-voting yang kemungkinan fraudnya banyak dengan sistem cyber yang luar biasa dan lain-lain. Makanya selain sistem berjenjang ini, partisipasi masyarakat itu ikut terlibat di situ. Saksi yang masuk dalam ini, tapi masyarakat yang ada di luar dengan pemantau pemilu itu bisa ikut serta dalam ini. Makanya di dalam aturan PKPU kita itu terkait dengan tonsura, salah satu yang membuat bisa terjadi perhitungan suara kembali kalau sistem pada saat perhitungan suara pengeras suaranya kita tidak ada. Lampu penerang ini tidak dilihat semua yang melakukan monitoring di kegiatan di kegiatan tonsura, pungut hitung suara itu kalau tidak ada pencahayaan yang bagus, itu kalau itu dilanjutkan kemudian ada yang mengkomplain, itu bisa diulang. Itu semua syarat yang jadi isu yang beredar itu apa semua karena dia berangkat, saya kembali ke yang awal, karena dia berangkat dalam perspektif mencurigai semuanya. Selalu dicurigai. Padahal kita ini harus bangun optimisme bangsa ini. Saya mau sampaikan, tahun 55 kita sejak pemilu kemarin, pemilu pertama yang kita anggap sangat demokratis itu ternyata tidak bisa bertahan. Setelah 55 kan lompat ke 71 karena turbulensi sosial yang luar biasa. 59 dekret presiden. Gonjang-ganjing politik itu jadi masalah sosial dan kita tidak bisa berangkat. Ini teman-teman, kalau selalu melakukan reduksi terkait kondisi apa yang sudah kita lakukan dengan ikut serta memposting hal-hal yang negatif, teman-teman lagi ciptakan masalah untuk masa depannya teman-teman. Buat. Karena kenapa? Itu bisa menjadi resiko sosial, kondisi sosial yang kita itu bisa membelenggu kita mencaci maki ini padahal kondisinya tidak seperti apa adanya. Itu kan masalah yang kita buat sama diri kita. Nah, pasca reformasi terkait dengan 55, 59 ada kondisi yang tidak ini, kita tidak berharap itu. Pasca reformasi 98, alhamdulillah kita masih bisa jaga republik ini secara demokratis. Sampai hari ini, semua pemilu selalu ada masalah. Tidak pernah tidak, selalu ada residu yang ditimbulkan dari dinamika yang ada. Tapi saya juga percaya teman-teman jurnalis juga punya kemampuan untuk melakukan notifikasi, objektifikasi isu dan lain-lain. Memang yang tidak bisa kita kontrol ini medsos. Karena orang punya otoritas sendiri yang punya akun. Begitu. Tapi dengan sendirinya, dengan semua kondisi yang ada, saya pikir ini adalah jalan yang kita harus lewati untuk kematangan demokrasi kita. Dan saya percaya republik ini masih memilih demokrasi dan sistem pemilu kita, termasuk sistem di negara lain itu mereka belajar loh. DKPP India itu belajar sama kita terkait dengan konsep DKPP. Negara-negara demokrasi besar ini juga melakukan dinas riset itu di Indonesia sistem pemilu kita yang selalu sukses. Kita itu hak terkait dengan partisipasi pemilih. Ini masyarakat pergi memilih ini cuma hak. Dia tidak pergi memilih tidak ada sanksi. Tapi di negara lain itu sudah jadi kewajiban. Dia bansosnya akan dihilangkan, hak kewarganegaraan terkait dengan beberapa hal itu bisa hilang kalau dia tidak pergi memilih. Kalau di Indonesia tidak, tapi partisipasi tinggi. Betul apa yang disampaikan Pak Asruddin Hussein tadi. Masyarakat ini sudah partisipasinya luar biasa. 80%. Memang yang menjadi soal kadang yang hari ini juga menjadi PR bagi kami, PR kami sebagai penyelenggara dan teman-teman parpol yang punya tugas untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, karena mereka yang punya anggaran terkait dengan itu juga yang paling penting sebenarnya bagaimana masyarakat itu pada saat memilih itu betul-betul memilih dan tidak. Kan banyak kemarin itu masih secara nasional masih ada 11,12% suara tidak sah.
suara tidak sah itu karena 2 kali. Iya, dia tembus ini apa semua, atau ada yang pergi memilih karena mau keren-kerenan teman adik-adik kita itu sudah disiapkan paku tapi dia nusuk pakai rokok. Batal. Karena regulasi kita seperti itu. Yang seperti ini harus kita edukasi. Yang seperti ini kita edukasi. Tapi dari sisi partisipasi kita cukup tinggi, 80%. Ya PR besar bagi kami penyelenggara hari ini apakah bisa, tapi lihat dinamika partisipasi publik, kritik sosial yang muncul itu sebenarnya itu adalah bagian daripada upaya mereka menjaga demokrasi. Kita harus pahami itu sebagai hal positif. Kalau itu diobjektifikasi sebagai masukan. Kami selalu dari penyelenggara apapun itu, kritik itu kami terima sebagai masukan. Harapan kami tetaplah semua yang melakukan kritik ini ikut berpartisipasi dalam pemilu. Saya pikir itu dulu untuk sementara. Dewidi dari Harian Fajar. Enggak, saya ini dari Kolam Bajar. Nggak tahu. Nah, akhir-akhir ini Kak banyak fenomena yang apa ya, khususnya berkaitan dengan money politik. Saya nggak tahu apakah ini masuk kategori money politik atau tidak. Ya jelas beberapa oknum yang ambil bagian dalam kontestasi, baik pileg menjadi tim dari itu membagikan secara terang uang masyarakat. Nah, kondisi ini sebenarnya seperti apa gitu? Apakah memang edukasi kepada masyarakat yang tidak sampai, ataukah mungkin bagaimana peran partai politik ini yang dimiring-miringkan sama oknumnya sendiri, ataukah apa? Kalau kita lihat kemarin di Parepare, misalnya, saya ambil contoh ini, kau cek KBK. Kemarin dari Pemda salah satu paslon itu bagi-bagi uang dari atas panggung. Ketuanya langsung yang bagi-bagi uang. Bagi atribut. Di sekeliling juga di banyak atribut dan bendera partai itu ada. Tapi pada saat dikonfirmasi pihak yang terkait sama tim partainya sendiri, jawabannya katanya itu karena kepentingan pribadinya sebagai figur yang memang ingin menjadi calon wali kota. Dia menganggap bahwa itu tidak ada yang salah dengan itu. Sementara di lokasi, di momen, dan menggunakan atribut yang erat kaitannya dengan itu. Yang kedua, ada juga salah satu calon legislatif bagi-bagi juga pakai brosma. Dia di video, di foto, dan sebagainya. Katanya, jawabannya ya semua itu bergantung dengan niat. Kondisi sebenarnya bagaimana KPU nanti? Apakah memang sinyal yang sampai komunikasi ke partai politik yang atau seperti apa gitu Kak? Nah, mungkin cara gini Kak, partisipasi masyarakat untuk maksimalkan itu, apa upaya KPU itu efektif? Karena banyak juga masyarakat ya, itu tidak dipungkiri Kak ya, mohon maaf. Dia tidak justice tapi dia melawan. Tuh, KPU merespon. Sebenarnya pemilu itu kan bahwa ada pola yang yang dilakukan oleh KPU. Nah, mungkin bisa dijelaskan pola apa yang dilakukan KPU supaya memang nanti partisipasi pemilu itu
benar-benar tinggi sesuai target. Karena mengingatkan pemilih pemula milenial itu udah 50% kalau nggak salah, malah lebih. Nah, Pak Srullah, kait ini kan banyak sekarang pemilih yang skeptik lah. Ada yang mengatakan bahwa ngapain saya memilih? Toh nanti dia tidak dapat hadiah buat saya. Siapapun yang saya pilih itu tidak akan berpihak pada saya secara pribadi. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang ada di Indonesia atau selesai lah secara khusus. Makasih. Money politik dengan pendidikan politik adalah sekolah yang Ya, terima kasih. Kita tambah sedikit volume ya, karena kondisi lagi deras juga nih. Sebelum saya masuk, tadi Widi belum move on dari Parepare juga nih, sama dengan saya ya. Ternyata masih ingat Parepare. Tadi saya sebenarnya tidak mau curhat, tapi ketua saya sudah menyampaikan kondisi penyelenggara ya, dalam hal ini KPU. Yang mana selalu dianggap dicurigai. Nah, saya sebenarnya dalam tatanan instrumen hukum, penyelenggara itu tertantang dengan dua hal. Pertama tentang hal yang sifatnya prosedural, diuji Mahkamah Konstitusi, diuji DKPP, ya, kemudian diriuhkan putusan Mahkamah Konstitusi, diriuhkan dengan putusan Mahkamah Agung, itu split itu. Itu bukan kewenangan KPU itu. Semua masyarakat bisa menguji instrumen hukum apapun yang dilakukan oleh KPU. Undang-Undang 7 bisa diuji sebagai undang-undang yang paling banyak diuji secara material dari semua produk undang-undang, ya. Kemudian PKPU-nya diuji Mahkamah Agung, itu split itu. Ya. Ini masyarakat harus paham bahwa ada sisi KPU selaku penyelenggara, dia sebagai penyelenggara yang melaksanakan semua instrumen-instrumen hukum, dan ada hasil di luar daripada kewenangan KPU. Ini tantangan-tantangan material ini, tantangan-tantangan prosedural ini terkadang tidak bisa dikanalisasi dengan baik. Ya, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa penyelenggara selalu banyak dicurigai, terlalu banyak dianggap dalam posisi tanda petik secara negatif. Tapi itu bagus itu. Penyelenggara KPU sampai dengan hari ini tidak pernah menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya uji-uji formil, uji-uji material, uji-uji secara prosedural itu tidak baik. Ya. Semakin banyak masalah yang ditimbulkan fungsi kontrol, itu semakin baik buat KPU. Ya, karena ada sisian-sisian memang dalam bentuk instrumen hukum yang butuh memang penafsiran secara lugas. Harus ditafsirkan secara futuristik, ya. Kalau semua instrumen-instrumen hukum ini diuji dalam bentuk penafsiran hanya dalam bentuk gramatikal, itu sudah selesai itu. Barang siapa dengan sengaja sudah selesai itu. Akan tetapi memang ada sisi dalam satu aspek instrumen hukum memang tidak bisa dipersamakan cara tafsirnya, baik dari sudut penyelenggara maupun dari sudut masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi kontrol. Belum partai politiknya selaku peserta pemilu itu biasa-biasa saja itu. Sehingga kami berkesimpulan semakin banyak sebenarnya masalah itu semakin bagus. Tapi dari sudut penyelenggara. Yang berbeda pada saat tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bagaimana sikap, bagaimana reaksi terhadap satu isu itu. Ini terkadang diabaikan. Masyarakat mudah saja digerus dengan isu-isu hoax. Kemarin tentang debat kemarin, ya, debat ini, bahwa sudah tidak ada debat, ya, nanti akan bersisian, tidak ada lagi tentang capres, tidak ada tentang cawapres, ini kan dijawab ini. Saya kebetulan kemarin mengikuti kegiatan di KPU RI bersama dengan Pak Ketua di tempat yang berbeda. Kami mendatangkan KPU RI mendatangkan orang dari YouTube, orang dari Google kemarin, dan terjawab dengan baik. Tentang debat kemarin, nah, kami dari KPU sendiri tidak berusaha menjawab, tidak berusaha mendistorsi dan mereduksi seperti apa desanya, dan terjawab dengan proses. Malah di setiap kegiatan debat, menurut saya, proses debat tahun 2024 ini paling bagus ini, ya. Itu mungkin tantangan. Nah, tentang dinamika KPU sendiri, tadi disampaikan ke Pak Asrullah bahwa tahun 2024 ini tantangannya lebih keras, lebih deras. Saya kira pola. Setiap pola tidak ada petahana, kan begitu. Setiap pola tidak ada petahana, itu semakin hangat. 2014 dengan 2024 itu sama. Kan sama bedanya. Yang berbeda tahun 2024 dengan 2014 ini pemilihan capresnya itu
terpisah. 4, kemudian 1 tersendiri. Dan kemudian tahun 2024 dilakukan secara bersamaan. Ini menjadi tantangan selaku penyelenggara, kami selaku penyelenggara bahwa masalah apapun yang terjadi, itu merupakan tantangan menurut saya secara prosedural. Ini tantangan-tantangan instrumen hukum, tantangan tata cara, ya, tantangan sudut pandang masyarakat itu prosedural. Nah, sementara kami selaku penyelenggara berada di perspektif tantangan secara substansi. Seperti apa hasil demokrasi ini dalam merubah wajah masyarakat, seperti apa pemilu ini menghasilkan pasangan calon yang baik, ya, pasangan calon sesuai dengan masyarakat dan bisa mengawal 5 tahun ke depan. Itu mungkin sebagai tambahan. Nah, tentang politik uang, tadi dari Widi yang menyampaikan, saya ingin bertanya, ada yang melaporkan tidak sampai dengan hari ini? Ada yang melaporkan tidak? Kan tidak ada yang melaporkan. Kan tidak ada yang melaporkan. Fungsi kontrol masyarakat di mana prosesnya? Sementara videonya banyak. Tidak mungkin secara aktif dari Gakumdu ini pergi meminta bahwa sini saya proses. Kan tidak ada. Sampai dengan hari ini, video yang dimaksud tidak ada yang melaporkan. Politik uang, saya sudah 3 kali dipanggil. Ya, kemarin di Bulukumba sudah putus 8 bulan. Kemarin kemudian lanjut di Goa, saya juga dipanggil sebagai memberikan keterangan ahli, termasuk di Luwu, keterangan ahli juga sampai dengan proses ini masih berjalan terus. Jadi tentang politik uang itu jelas itu, pasal 523 ayat 1, 2, dan 3. Itu jelas sekali tentang pidananya, siapa yang melakukan prosesnya, dan kemudian berapa lama pidananya jelas sekali, instrumen hukumnya ada. Nah, sekarang jadi pertanyaan sekarang. Siapa subjek yang melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu itu? Ya. Kenapa bukan dari teman-teman media misalnya di Parepare ini melaporkan, ya? Datang melaporkan ke sentra Gakumdu. Ini kan tantangan sebenarnya. Ya, tidak mungkin saya KPU yang pergi melaporkan proses. KPU adalah penyelenggara teknis kegiatan. Bawaslu adalah pengawasan. Ada sentra Gakumdunya, ada polisinya, ada jaksanya, ada tim Gakumdunya. DKPP selaku penyelenggara yang bisa memecat semua penyelenggara ini baik Bawaslu maupun KPU jika tidak melakukan kegiatan-kegiatan teknis secara prosedural. Nah, kita mengajak tentang yang terjadi Parepare ini menjadi tantangan bagi kita. Siapa yang melaporkan sampai dengan hari ini? Kan tidak ada yang melaporkan. Itu mungkin sebagai respon yang terjadi di Parepare tentang politik uang. Jadi politik uang itu adalah pidana pemilu yang memang ada subjek yang aktif menyampaikan proses laporan. Ya. Terus tadi tentang pola KPU sendiri seperti apa polanya. Pasca pelantikan kemarin bersama dengan Pak Ketua, kami menginisiasi satu pola hubungan antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten Kota, 24 kabupaten kota dalam subjek kegiatan namanya Gerebek, ya. Gerakan Pendidikan Pemilih Pemula terintegrasi dan berkelanjutan, ya. Ini merupakan pola yang dibangun oleh KPU bagaimana supaya KPU Sulsel melakukan kegiatan pendidikan pemilih tidak geser kiri, kemudian Kabupaten Kotanya geser kanan. Jadi ada arah kebijakan pendidikan pemilih memang yang terintegrasi. Apa yang dilakukan oleh KPU tentunya harus bermuara ke bawah yang sama dengan 24 kabupaten kota. Sehingga isu-isu yang sifatnya strategis betul-betul bisa dibahas dengan baik, bisa tuntas dan sampai dengan ke bawah. Ya, saya kira itu menjadi tambahan tentang pola hubungan yang dibangun oleh KPU tentang melakukan satu aksi yang berbeda. Saya kira saya sudah jelaskan di awal tadi, ada kegiatan-kegiatan nonton bareng, ya. Terakhir kemarin di Malino, kami anggap bahwa Malino adalah satu wilayah yang rural yang memang butuh sentuhan. Kami bersama teman-teman subbagian 500 orang mendatangkan pemilih pemula, ya, dari berbagai simpul bagaimana supaya informasi-informasi sekaitan dengan tahapan-tahapan pemilu ini bisa tersampaikan dengan baik. Saya kira itu menjadi tambahan. Ya. Yang tadi ya? Iya. Tadi terkait dengan kondisi di Parepare terkait dengan money politik sudah disampaikan sama Kak Uceng. Jadi teman-teman Bawaslu juga di saat kami menyampaikan ada beberapa masalah yang jadi isu besar media ini. Jadi klarifikasinya teman-teman Bawaslu kepada kami dan menurut saya itu kondisinya seperti itu adanya. Dia bilang, Ketua, kami cari siapa yang mau bersaksi dan memberikan keterangan ini karena kita butuh ini kan kita formilnya harus terpenuhi. Ya. Kami sampai jam 12 karena kan mereka juga dalam memproses ini laporan, kalau ada laporan ini mereka juga harus
waktunya terbatas. 12 hari. Sampai jam 12 malam teman-teman koordinasi, cari data apa semua, cari data penduduk. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang jadi itu kondisi yang ada sama teman-teman Bawaslu. Karena menghukum orang yang belum tentu bersalah, katanya itu jauh lebih kejam daripada kita memutus orang yang sesungguhnya tidak bersalah. Karena orang yang tidak bersalah itu kalau kita putus dia tidak bersalah, dia tahu diri yang salah. Tapi orang yang tidak salah kemudian kita hukum, itu problem. Itu problem formil yang harus kita penuhi karena kita negara hukum. Iya. Itu satu terkait dengan proses-proses yang sementara karena di mana tadi itu sudah ada putusannya 8 bulan. Bulukumba. Jadi proses ini berjalan. Beberapa kasus juga masih tetap terperiksa sama Gakumdu kita. Ya, Goa sama Luwu. Makanya kalau datanya lengkap mereka nggak mungkin tidak proses. Karena akan disoal sama banyak hal, termasuk pelapor. Pelapor pasti akan menyampaikan ke media. Saya sudah melapor, ini nggak diproses, itu akan ramai. Jadi saya pikir kondisi yang ada di Bawaslu terkait dengan kebutuhan data itu yang penting untuk kita support. Kalau kita dapat informasi. Makanya kenapa saya kalau berbicara sama teman-teman pemilih pemula itu, saya selalu menyampaikan jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang saya maksud dalam semua hal. Kalau mendapatkan kondisi, ada hal yang khususnya money politik umpama. Tanpa harus dilaporkan. Ini teman-teman pemilih pemula ini, dia punya kemampuan dan kecakapan luar biasa dalam memainkan gadgetnya. Hal-hal tertentu itu kita sudah terekam. Nah, coba jadi bagian daripada yang ikut aktif berpartisipasi mengawal pemilu dengan apa yang ada sama diri kita. Nah, itu yang kita harus, karena kenapa? Kalau dari awal dia sudah melawan, pengkondisian itu sudah terbawa sama dirinya, dia akan menjadi pemilih yang tidak mau disuap. Dengan kebiasaan dia melakukan kesadaran itu secara ini, kan dia akan mengajak temannya, di sana banyak money politik. Jadi ini akan ada circle di mana dia punya komunitas peduli sama pemilu. Dari hal-hal kecil seperti itu. Makanya harus selalu kita edukasi dan boboti informasi-informasi positif sama adik-adik kita. Saya pikir itu, kalau pola yang tadi terkait dengan pola sosialisasi sudah disampaikan sama Kasrudin Husain. Kelihatan kita buat segmentasi, dari segmentasi itu kita buat sosialisasinya, baik kawan-kawan disabilitas, teman-teman perempuan, penguatan isu-isu keagamaan, kepemudaan, teman-teman media semua, itu segmentasi yang dibuat dan itu kita buat dialognya. Bukan cuma dilakukan di provinsi, ini semua satker. Semua satker melakukan hal yang sama, memang kemasannya tidak luar biasa, tapi kegiatan itu aktif dan terjadwal secara rapi. Terjadwal secara ini, kalau laporan secara nasional itu, foto-foto laporan itu luar biasa di database kita. Itu kegiatan, karena kami juga bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwa kegiatan-kegiatan ini yang reguler kita sudah lakukan, tapi hal yang spesifik terkait dengan kondisi lokalitas kami membawa isu ini untuk ini, kita juga harus laporkan. Begitu. Baik, saya pikir itu sebagai tambahan. Terkait dengan pendidikan politik dan underestimate di masyarakat, Pak. Ya. Jadi siapa? Wajar, Widi? Widi. Kita kira-kira minggu lalu Pak Ketua, setelah beliau dapat giliran pertama, kedua, Fajar. Judul kita itu tentang kejahatan politik, kejahatan pemilu. Sebenarnya kejahatan tercipta
karena memang ada kesempatan untuk melakukan itu. Jadi kalau bicara tentang money politik, bukan saja yang pemberian tapi juga persoalannya sekarang, pemilih kita di Indonesia itu ada yang rasional, ada yang pragmatis. Ini harus dipahami dulu. Kenapa saya bawa ke sana? Karena itu menyangkut tentang pendidikan politik. Orang yang punya pendidikan yang bagus, punya kematangan emosional, kematangan berpikir, kematangan ekonomi, nggak mau terima itu. Karena dianggap itu adalah suap. Ya, money politik ini sebenarnya. Jadi ini terjadi transaksi. Terlepas dari saya ingin bukan membantu, ingin memberi pencerahan, itu karena pendidikan politik. Bisa kita bayangkan, ya, data yang kami punya, 60% itu pemilih pragmatis, Pak. Ya, dia tidak bisa membedakan mana sumbangan, mana money politik. Kalau dia itu sumbangan, Pak, ya dia terima, tapi itu adalah pelanggaran. Jadi sebenarnya yang harus dicerahkan sama pertanyaan kedua tadi itu. Bagaimana pendidikan politik ini, coba lihat negara-negara yang bagus dia punya melek pendidikan. Nggak mau itu. Nggak mau dia mau pilih orang yang melakukan sogok menyogok. Nggak mau. Karena yang dia hitung pasti bagaimana kembali uang saya, Pak. Ya, ya. Jadi ini juga memang tanggung jawab kita semua, termasuk pemimpin kita, negara kita, adalah apalagi yang tidak tamat SD, SMP itu adalah kelompok pragmatis itu. Ya, ini juga harus, dan itu kan bukan hanya aja di kota, lebih-lebih di pedesaan. Karena kenapa yang harus dia butuhkan adalah kebutuhan bagaimana bisa. Ini dia ngambil uang itu untuk membelanja. Ya beli beras lah, beli apa. Makanya orang yang kita lihat ada yang bawa mie, sumbang minyak, sumbang beras, itu karena itu sasarannya. Jadi memang, maaf Pak Ketua, kita punya indeks demokrasi itu tidak seperti kemarin. Ini turun, harus kita akui. Nah, tanggung jawab kita, ya orang-orang ya wartawan, teman-teman yang cerdik pandai, kemudian ini kalau mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang kira-kira yang bisa menaikkan tingkat melek politik itu. Wani piro dibilang Ustaz saya, wani piro, 100 diambil, 200 diambil, 300 diambil. Karena dia beriman, saya tusuk aja nomor 1, nomor 2, nomor 3. Padahal itu tidak boleh. Itu kan berarti apa ya? Sudah sudah selesai saya punya tanggung jawab. Tapi ini tidak sah. Nah, itu yang menyangkut tentang. Jadi memang yang harus diperbaiki barangkali termasuk saya, ya, sebab makanya tingkat pendidikan itu dinaikkan. Makin cerdas orang itu makin tentu dia pilih yang rasional. Jadi kesalahan bukan di Bawaslu saja, bukan di KPU, bukan dengan kita, tapi memang ada sistem yang menyebabkan seperti itu. Jadi itu. Sebenarnya betul yang dikatakan Pak Ketua dengan Pak Asrudin. Mana saksinya? Di situ juga. Karena kita tidak punya kesadaran hukum. Pokoknya kalau saya dapat, oh ini orangnya Pak, ini videonya. Apalagi Pak Ketua tadi bilang, lengkap ini di sini. Nggak kudu mau tindaki, tapi kalau tidak ada orang melapor, gimana caranya? Nah, di situ juga punya. Nah, kalau ada yang rame-rame melapor, pasti itu akan kuat. Kekuatan civil society yang ada di pedesaan, di masyarakat, di mana di kabupaten, di provinsi akan seperti itu. Saya kira itu. Tadi saya sekaligus menjawab ya. Jadi memang pendidikan politik kita ini, sebenarnya kan yang tidak mau disogok ini seperti Asrullah, tapi dibilang tunggu dulu. Itu bukan 100, 200 kira-kira seperti itu. Tapi ini kan lain. Ini karena persoalan etika, tata krama, jangan kita ambil. Nah, dia tahu itu. Apa yang terjadi? Kalau dia terpilih, kembali modal dulu. Politisi juga seperti itu kira-kira ya. Walaupun saya ini staf ahli DPR Sulawesi Selatan, tapi juga begitu. Makanya, di mana-mana saya bilang, ya ini wartawan, saya minta barangkali, kalau ada punya bakat sebagai politisi, sama dengan saya tahu kemarin di forum rektor, masuk Anda. Karena Anda orang-orang cerdas tidak akan melakukan seperti itu. Ya, saya kira itu jawaban saya. Saya ingin menjelaskan apa yang kami lihat, kami amati. Saya kira apa yang dilakukan. Satu barangkali Pak Ketua. Dalam komunikasi itu ada namanya prejudice and stereotype. Belum pikir bertindak sudah dicurigai. Nah, ini yang menghambat kita punya pikiran.
Kalau tidak, kalau betul-betul tertangkap tangan, baru. Ah, hambatan yang paling besar dalam komunikasi politik kita dalam, ya, karena ada praduga yang tak bersalah, kemudian ada prasangka, apa dia bilang Pak Asrudin, enggak seperti itu. Belum tentu dong. Setelah obatnya apa? Kita harus dialog dulu. Oh, tidak begitu ya. Ternyata Pak Asbullah itu tidak seperti orang bayangkan gitu. Ternyata orangnya ramah, murah senyum. Kalau dia itu karena apa? Butuh dialog sebenarnya. Jadi ini semua pelajaran terbaik buat kita. Kita baru belajar demokrasi ya. Kalau begitu ada pemerintahan yang turun demokrasinya, jangan hanya disalahkan Jokowi dong. Salahkan infrastruktur yang mendukung itu. Ya, umpamanya kita dikasih tanggung jawab sebagai pemimpin. Mestinya ini bantuan pendidikan sekian persen, tapi digunakan untuk kegiatan lain. Kasihan kita. Saya kira itu jawaban saya. Semoga bisa mencerahkan buat dua penanya tadi gitu. Sedikit tambahan. Tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Asro dengan Pak Ketua, ya tentang apa tadi ya, presumption of innocence, ya, tentang perbuatan tak bersalah. Sebenarnya ada hal yang mengejala di masyarakat di setiap pemilu menurut saya ya, karena saya beberapa kali mengikuti kegiatan pemilu. Ini tentang kultur sebenarnya nih, tentang kultur. Bahwa kita itu terlalu bersemangat dalam melakukan fungsi kontrol, tapi tidak bersemangat dalam partisipan. Ya, menemukan politik uang bersemangat men-share, tapi tidak mau menjadi partisipan dan melaporkan. Ya, menemukan ASN tidak netral, hoax melempar dalam bentuk chat WA, tapi tidak mau menjalankan politik partisipan melaporkan. Ya, melihat satu informasi yang hoax, langsung men-share, meng-capture, men-download di TikTok, tapi tidak pernah mau menjadi partisipan melaporkan. Itu mungkin yang tidak tuntas dari kita ini, bahwa kita terlalu bersemangat menjadi menjalankan fungsi kontrol, ya, tanda petik ya, menjalankan semua fungsi-fungsi agen selaku agen kontrol, tapi tidak bersemangat menjadi partisipan. Nah, itu mungkin dalam proses-proses demokrasi secara substansial. Itu mungkin jadi tambahan. Ya. Baik, kita berada di sesi yang sebentar. Dalam ada ketakutan yang dirasakan mereka menjadi kontrol untuk lapor. Dan sebenarnya pasti lah ya, kita sendiri bahwa memang masyarakat dapat diri tapi melaporkan ini tidak berperhatian. Mengambil saja 1-2 amplop atau boleh karena domestik Pak. Secara soliditas perempuan juga punya peran di situ. Perempuan punya peran dan paling gampang baik ketika masuk ke dalam rumah dan ada di dalam rumah itu ada dua istilahnya, ada dua lambang yang berbeda. Dalam arti kan ada tekanan. Bapak harus ikut saya. Bapak harus ikut saya. Bapak tidak semua karena logistik. Bapak tidak mau. Bapak ikut ibu gitu. Ini menjadi salah satu kadang kalau kita lihat sekarang kan sudah ada pelaporan bahwa masyarakat sudah menerima, tetapi tidak berani menyampaikannya. Memang betul seperti Pak Masula katakan bahwa pendidikan politik itu sangat penting, tetapi ya siapa lagi yang mau pendidik? Karena masyarakat dia kan politik kita sudah lihat bahwa masyarakat sudah cukup kita, tapi masih saja kebobolan. Kalau ini seperti itu, saya pikir KPU menjadi sebagai penyelenggara pastinya juga sudah selalu siap, ya sudah selalu siap untuk memberikan yang terbaik sampai siapa yang akan nantinya. Tapi kita berharap bahwa pemilu kali ini tidak demokrasi jangan sore, Pak. Mungkin begitu pesan saya, Pak, dan mungkin juga pesan dari para pendengar yang saat ini tengah mendengar kita. Oke, silakan Pak Ketua. Ya. Ada info penting yang saya ingin share barangkali kepada kita. Di tengah kecurigaan apatisme kita terkait dengan posisi perempuan yang relasi kuasanya selalu tidak menguntungkan katanya. Tapi faktanya untuk petugas KPPS seluruh Sulawesi Selatan nilainya itu 184.449, 70% perempuan. Di satu kecamatan di Sopeng itu ada dari satu kecamatan saya semua hampir 98% perempuan, cuma 2-3 yang laki-laki. Tingkat partisipasi aktif perempuan ini dalam pemilu itu faktanya lebih bagus di Sulawesi Selatan.
Ini nilai positif karena ternyata asumsi patriarkal yang kita selalu sematkan di budaya Bugis itu, perempuan itu terjebak dengan ini, itu ternyata anak-anak muda kita sekarang konteks hari ini itu sudah keluar dari itu. Makanya barangkali penting memang budaya politik itu memang bukan tanggung jawab satu iya. Kan yang disoal oleh The Economic Intelligence Unit itu dia melihat demokrasi kita menurun, itu kan variabelnya ada beberapa. Variabelnya penyelenggara. Penyelenggara bagus. Proses pemilu itu 81% itu di Economic Intelligence Unit. Yang bermasalah itu di situ budaya politik, partisipasi politik dengan fungsi pemerintahan. Ada 4 indikator yang indikator budaya politik ini yang memang masih harus kita bangun. Tapi tadi yang saya sampaikan terkait dengan KPPS itu informasi penting itu. 70% perempuan dan anak-anak muda. HL itu, Pak. Anak-anak muda. Jadi HL itu, Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Asrullah, Pak Hasbullah, dan juga Pak Hasrudin Husain yang sudah menjadi narasumber saya pada kesempatan pagi hingga siang ini. Kita bersiaran di 4 radio, RAS FM, Gamasi FM, Venus FM, dan juga RRI Pro 2 FM. Ini sudah memberikan yang terbaik untuk Anda di hari ini. Semoga apa yang kita harapkan terkhusus untuk pemilu di tanggal 14 nanti itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada konflik yang terjadi. Kita nanti berlanjut lagi karena kayaknya akan ada PR ini, akan berlanjut ke dialog berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.